Di awal cerita, Freddy setelah sampai di Uppsala, dan pada saat melihat-lihat keadaan di sana, ia sangat senang. Lalu ia dipanggil oleh seseorang yang menjadi pemimpin di sana untuk memasuki suatu ruangan. Di tempat tersebut, mereka berbincang-bincang, yang mana tujuan Freddy ke sana adalah untuk mengetahui takdirnya. Scene berlanjut. Bangsa Viking sedang memasuki kerajaan Inggris, dan Olaf menyarankan agar Harald membalaskan dendamnya untuk memenggal kepala Raja Edmund. Seluruh pasukan Inggris sudah habis dibantai. Akhirnya bangsa Viking bertemu dengan Ratu Emma di istana kerajaan. Setelahnya, Raja Edmund, Godwin, dan bangsawan Inggris lainnya dibawa ke hadapan Harald. Ia menjelaskan bahwa tujuannya menginvasi Inggris bukan karena kekuasaan dan harta, melainkan untuk memenggal kepala Raja Edmund agar dendam atas kematian saudaranya yang bernama Stein terbalaskan. Saat Harald hendak memenggal kepala Raja Edmund, datanglah Raja Canute melarangnya dengan dalih Raja Edmund harus tetap hidup agar kekuasaan menjadi milik mereka. Sontak Harald merasa kecewa dengan kebohongan Raja Canute karena awalnya ia yang berjanji akan memberikan kepala Raja Canute kepadanya, sehingga ia meninggalkan tempat tersebut. Di tempat berbeda, Leif sedang bersama Liv. Saat itu, Liv sedang kesakitan karena terkena anak panah saat berperang. Jalan satu-satunya agar tidak memperparah atau membuatnya mati adalah menekan anak panah tersebut agar keluar dari punggungnya. Scene berlanjut. Raja Edmund dibawa ke hadapan Raja Canute. Saat itu, ia menanyakan kepada Raja Edmund, siapa perempuan yang ada di benteng pertahanan Inggris tadi? Karena ia meyakini bahwa wanita tersebutlah yang merencanakan penyerangan kepada pasukan Viking beberapa waktu yang lalu, melainkan bukan Raja Edmund. Karena ketakutan, Raja Edmund mengatakan bahwa itu adalah Ratu Emma, istri dari ayahnya Raja Eadhelrad yang sudah meninggal. Di tempat berbeda, Ratu Emma didatangi oleh Olaf Haraldsson, yang awalnya ia sendiri yang menempatkan Ratu Emma di ruangan tersebut, dengan tujuan untuk menanyakan harta karun yang dulunya pernah ia lihat sewaktu masih bekerja untuk suaminya, yaitu Raja Eadhelrad. Awalnya Ratu Emma menegaskan dengan mengatakan ia tidak mengetahui harta karun itu. Lalu Olaf membawakan anak-anaknya sehingga ia ketakutan dan berencana memikirkan kembali kerjasama mereka. Scene berlanjut. Freddy sedang mengikuti kegiatan ritual di Uppsala yang bertujuan untuk mengetahui akan takdirnya dengan cara bertemu Odin sang dewa. Di tempat berbeda, Harald dibawa ke hadapan Raja Canute. Saat itu, Raja Canute membutuhkan bantuannya, lalu mengatakan bahwa Olaf Haraldsson adalah masalah bagi mereka, dan katakan juga bahwa Raja Canute akan menjadikan Harald sebagai Raja Norwegia. Saat Harald sepakat bekerjasama dengan Raja Canute, Godwin dibawa ke hadapan Harald untuk diinterogasi mengenai Ratu Emma, karena ia tidak ditemukan sampai saat itu. Scene berlanjut. Edric Streona datang ke kerajaan Inggris dan bertemu dengan Raja Canute. Saat mereka berbincang-bincang, Raja Canute mengundang Streona menjadi tamu istimewanya di pesta yang akan mereka langsungkan. Di tempat berbeda, Harald yang sudah mengetahui di mana Ratu Emma disembunyikan, akhirnya membawanya pergi dari sana. Saat malam tiba, pasukan Viking akhirnya merayakan pesta akan kemenangan mereka melawan Inggris. Di pesta tersebut, Raja Canute bukan hanya mengundang Edric Streona saja, melainkan Raja Edmund dan Ratu Emma. Saat itu, Raja Canute menyampaikan rasa bangga, hormat, dan akan memberikan hadiah kepada mereka yang berjuang atas kemenangan Viking. Namun, saat itu Raja Canute mengatakan juga
bahwa ia mengetahui siapa di antara mereka yang pengkhianat, sehingga ia memenggal kepala Edric Streona karena dianggap pengkhianat Inggris, walaupun hal itu memberikan kemenangan kepada mereka. Sementara Edmund akan tetap dijadikan Raja Inggris di bawah kendali Raja Canute. Scene berlanjut. Harald yang mengetahui bahwa anak-anak dari Ratu Emma ditahan oleh Olaf Haraldsson, ia pun mendatangi Godwin karena ia merasa bahwa Godwin adalah orang yang mampu menemukan anak-anak dari Ratu Emma, sehingga ia pun pergi mencari anak-anak tersebut. Saat ia mengintai para pasukan yang disuruh oleh Olaf untuk menjaga anak-anak Ratu Emma, ia pun mendatangi tempat tersebut lalu membunuh pasukan yang berjaga dan membawa kedua anak Ratu Emma ke istana. Saat Raja Canute mengantarkan anak-anak tersebut ke Ratu Emma, ia memberikan satu permintaan kepada Godwin. Namun Godwin hanya meminta agar ia diizinkan mengabdi kepadanya. Sementara Harald dan Leif Erikson sedang bertemu dan berbincang-bincang. Saat itu, Harald mengatakan bahwa Leif adalah pahlawan bagi mereka. Lalu Leif menceritakan bahwa sebenarnya itu karena ia merasa ada yang melindunginya, dan ia mengambil salib yang diberikan anak perempuan sewaktu ia belum sadar di rawa-rawa. Sontak Harald katakan itu adalah mujizat Tuhan kepadanya. Di tempat berbeda, teman Freydis sudah mulai membaik. Saat itu, mereka berbincang-bincang. Dan seketika itu, datanglah seorang pria yang bernama Geir mencari pembunuh rekannya yang terjadi tepat di tepi sungai beberapa hari yang lalu. Karena ketakutan, perawat tersebut menjelaskan ciri-ciri dari Freydis kepadanya dan mengatakan bahwa ia tidak sendiri. Sontak pria tersebut memasuki tempat di mana rekan Freydis diobati, lalu membunuhnya. Perawat tersebut berniat pergi dari sana, namun sudah banyak pasukan dari pria tersebut menunggu. Scene berlanjut. Freydis merasakan ada yang tidak baik dengan temannya Yrsa, sehingga ia bergegas pergi dari Uppsala menuju kampung tempat Yrsa dirawat. Saat sampai di perkampungan tersebut, ia sangat sedih, terkejut dan marah terhadap yang diperbuat bagi temannya. Saat ia keluar, sudah banyak sekali kepala-kepala penduduk kampung tersebut dipenggal, dan Geir duduk di antaranya dengan menggendong bayi, yaitu anak dari seperawat tersebut. Lalu ia mendatangi pria tersebut, dan ternyata Freydis sudah dikepung oleh mereka. Saat pasukan tersebut hendak membunuh Freydis, ia mengeluarkan pedang yang diberikan oleh pemimpin Uppsala kepadanya, sehingga mereka tidak jadi menyerangnya, melainkan akan mendatangi Jarl Hakon di Kattegat dalam waktu dekat, karena ialah yang mengirim Freydis ke Uppsala, dan Geir berkeinginan menghancurkannya. Di tempat berbeda, sebagian dari pasukan Viking akan kembali ke Denmark, yang diantaranya ada Harald dan Leif Erikson. Sementara di kerajaan, Emma dan Raja Canute sedang berbincang-bincang. Saat itu, Raja Canute meminta agar Emma jadi penasehatnya di kerajaan, agar tujuannya memperluas kerajaan utara dapat tercapai. Scene berlanjut. Freydis sudah kembali ke Kattegat dan bertemu dengan Jarl Hakon, lalu menceritakan semua kejadian yang terjadi kepada mereka sewaktu dalam perjalanan menuju Uppsala, di mana semua rekan-rekannya dibunuh oleh berserker yang adalah anak buah dari Geir. Dan Freydis juga menceritakan bahwa Geir dan pasukannya akan datang ke Kattegat. Sontak hal itu membuat Hakon menugaskan pasukannya untuk berjaga-jaga lebih ketat. Freydis sedang berlatih untuk mempersiapkan diri apabila Geir dan pasukannya datang ke Kattegat. Saat berlatih, Freydis dipanggil oleh Jarl Hakon untuk menanyakan apa yang ia ketahui di Uppsala. Saat Freydis selesai berbicara, Hakon katakan bahwa ia mengira dialah orang yang terakhir yang ada di Kattegat. Ternyata hal itu salah, melainkan Freydis. Sementara di kerajaan, seluruh bangsawan yang ditahan dibawa keluar
dan bertemu dengan Raja Canute. Saat itu, Raja Canute menawarkan sesuatu ke mereka, yaitu apakah mau setia dengan pandangan atau pendirian mereka, atau memilih setia untuk mengikutnya. Karena takut mati seperti yang dilihat mereka, akhirnya mereka semua memilih setia menjadi pengikut Raja Canute. Scene berlanjut saat Freddy sedang berlatih. Para pasukan Viking yang kembali dari Inggris telah sampai di dermaga Kattegat. Hal itu membuat Freddy sangat senang dan langsung mencari Leif, sang kakak. Saat mereka bertemu, ia menanyakan akan teman-teman lainnya. Lalu Leif mengatakan bahwa mereka semua sudah mati di peperangan. Di tempat berbeda, Harald menjumpai Jack Hakon dan memberinya hadiah dari Raja Canute. Harald juga mengatakan bahwa ia sudah direstui oleh Raja Canute sebagai Raja Norwegia. Namun Hakon katakan bahwa akan terjadi masalah sebab saudaranya Olaf juga berharap demikian. Sementara Olaf sudah sampai di kerajaan Denmark dan bertemu dengan Ratu Elfigif yang adalah istri dari Raja Canute. Ia memohon agar diizinkan memasok armadanya di pelabuhan sebelum melanjutkan perjalanan mereka, dan hal itu diizinkan oleh Ratu Elfigif. Namun ia menanyakan bagaimana dengan suaminya yang tidak ikut dengan mereka. Olaf katakan ia akan menetap di Inggris sebagai raja, dan Olaf memprovokasi Ratu Elfigif dengan mengatakan bahwa di sana sudah ada ratu yang adalah janda Raja Eadhelrad yang diisukan akan menikah dengan Raja Canute, yang hal itu membuatnya semakin tidak senang. Olaf juga katakan kepadanya agar dibantu menjadi Raja Norwegia karena Raja Canute tidak menyetujuinya. Scene berlanjut. Di malam hari, pasukan Viking dan semua orang Kattegat sedang merayakan kemenangan mereka atas Inggris, yang kepahlawanan itu dinobatkan kepada Harald dan Leif Erikson sebagai orang yang paling berkontribusi. Saat itu, mereka meminta agar Harald menceritakan bagaimana di sana. Namun, ia katakan bahwa bukan ialah pahlawan di peperangan, melainkan hanya Leif seorang. Di tempat berbeda, Godwin hendak mendatangi Raja Canute, namun dihadang oleh pengawal dengan mengatakan bahwa Raja Canute sedang bersama Ratu Emma, yang ternyata Raja Canute sedang bercocok tanam dengan Emma, sang Ratu Inggris. Lalu Godwin pergi dan bertemu dengan Edmund, sang Raja Inggris. Saat itu, mereka berbincang-bincang mengenai yang mereka rasakan setelah Viking menyerang. Tetapi Godwin katakan, itu hanya sementara. Di Kattegat, Freddy sedang mengikuti ujian untuk masuk prajurit, yang hal itu juga disaksikan oleh Leif dan Harald. Yes. Saat ujian yang dilakukan dengan cara bertarung melawan 5 orang, akhirnya Freydis memenangkannya, dan ia diterima masuk ke dalam prajurit yang akan melindungi Kattegat. Lalu Freydis bertemu dengan Harald untuk mengembalikan kalung yang dipercaya membawa keberuntungan baginya, dan mengajaknya untuk bercocok tanam.
Scene berlanjut, Keir bertemu dengan Odin yang adalah dewa yang dipercaya mengetahui kebenaran akan seseorang yang sebenarnya tujuannya adalah untuk menangkapnya dan membunuh semua petugas dan juga orang-orang yang percaya kepada Odin, sang dewa yang ada di Uppsala. Bersambung. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita film kita. Untuk episode berikutnya akan saya ceritakan kembali ke kalian semua. Namun jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar kita bisa bertemu kembali di episode selanjutnya dan film-film lainnya. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan bersyukur. Terima kasih.